Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Devi Nuraini, Distani Trianiswi, dan saya sendiri Maria Sekaranjani. Saya akan menjelaskan tentang gambaran dan proses bisnis pada warung abnormal. Untuk gambaran umum, warung abnormal didirikan oleh pecinta rasa Prima Group yang juga memiliki brand dan lain seperti bakso bujangan, sambal khas Carmila, nasi goreng rempah mafia, fish watches. Warung abnormal didirikan tanggal 15 Juli 2013. Abnormal artinya di atas normal, di mana mengangkat kuliner biasa menjadi spesial tempat makannya, dan juga pelayanannya, dan juga spesial makanannya. Warung abnormal memiliki private room bagi yang sudah memesan dan beberapa board game yang disediakan di lemari dan dipinjamkan secara gratis. Hal tersebut menjadi keunggulan kompetitif berupa atmosfer yang menunjang, sehingga banyak anak muda yang datang ke sana didukung harga yang ekonomis, yakni mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp35.000, belum termasuk PPN. Makanan favorit dari customer yaitu Indomie abnormal, dan minuman favoritnya es kopi susu. Di sini ada 3 proses bisnis, yaitu pertama, pemesan makanan yang masih menggunakan kertas, sehingga penggunaan kertas menghabiskan. Di sini ada 3 proses bisnis, yaitu pertama, pemesan makanan yang masih menggunakan kertas, sehingga penggunaan kertas menghabiskan cukup banyak dan dapat meningkatkan pengeluaran modal lebih banyak lagi. Yang kedua, pembelian bahan baku masih belum termanajemen dengan baik karena masih banyak bahan baku yang tidak digunakan, sedangkan bahan baku setiap sebulan sekali selalu dibeli. Untuk yang ketiga, pengajian di warung abnormal ini masih berbentuk dokumen sehingga memerlukan tempat dan ruang yang luas. Teknologi komputer sudah termasuk dan dijalankan di sana, akan tetapi masih belum dikembangkan secara maksimal. Yang berikutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, soft sales. Abnormal menerapkan soft sales belum dikembangkan secara maksimal. Yang berikutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, soft sales. Abnormal menerapkan soft sales untuk menawarkan produk tertentu. Cara ini terbukti membuat peningkatan penjualan abnormal. Kasir pasti selalu menawarkan produk tertentu kepada pelanggan agar tertarik untuk membelinya. Yang kedua, salah satu strategi pemasaran yang dilakukan adalah mereka mencari pemasukan tambahan. Biasanya dengan melakukan beberapa inovasi produk seperti membawa pulang atau take away, atau membuat makanan yang tahan lama. Selain itu, menerapkan sistem building atau paket juga meningkatkan jumlah penjualan dan juga menghabiskan sisa stok makanan yang kurang laku. Yang ketiga, playzone. Warung abnormal berhasil tempat makanannya menjadikan sebuah area playzone, dengan artian mereka menyiapkan berbagai macam permainan tradisional mulai dari ular tangga, uno snack, dan lain-lain. Warung abnormal berhasil mengajak para pelanggannya untuk melepas smartphone-nya dan kembali ke dunia nyata dengan permainan tradisional tersebut. Pengertian TOGAF merupakan framework arsitektur yang menawarkan metode dan tools untuk mempromosikan pengelolaan struktur organisasi, manajemen produksi, dan pemeliharaan. TOGAF memberikan metode yang detail mengenai bagaimana membangun, mengelola, dan mengimplementasikan enterprise arsitektur dan sistem informasi yang disebut dengan arsitektur development method, di mana merupakan hasil dari kerjasama praktisi arsitektur open group arsitektur forum. ADM merupakan metode generik yang berisi sekumpulan aktivitas yang mempresentasikan progresi dari setiap fase ADM dan model arsitektur yang digunakan dan dibuat selama tahap pengembangan FA. Lalu ada tolak ukur strategi. Yang pertama, brand news, yang merupakan tingkat kepedulian khalayak terhadap brand yang dijual. Semakin tinggi brand awareness, maka semakin populer bisnis perusahaan. Engagement ini tidak hanya mengukur sejauh mana jangkauan konten yang diunggah, melainkan juga interaksi di dalamnya. Misalnya saja di media sosial, perusahaan bisa melihat seberapa tinggi engagement khalayak dalam akun melalui kolom komentar, jumlah like,
retweet atau share yang diperoleh. Yang ketiga ada customer conversion sales. Pelaku bisnis dalam hal ini adalah owner dari abnormal. Bisa melihatnya dari aktivitas customer yang menghasilkan transaksi dan memberikan revenue terhadap bisnis dengan mengukur return of investment, mulai dari proses kreatif, biaya teknis, dan lain-lain. Jika kesemua biaya itu lebih besar dari modal atau investasi, bisa dikatakan marketingnya berhasil. Yang keempat, customer loyalty. Hal ini berkaitan dengan pelanggan atau customer. Intinya, semakin sering mereka membeli produk atau makanan di warung abnormal melalui channel tertentu seperti lewat website, promo di media sosial, atau email penawaran, maka semakin tinggi keberhasilan strategi konten marketingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dista Trianiswi, NIM 17120152. Saya akan menjelaskan tentang manajemen perubahan. Manajemen perubahan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, seperti perubahan apa saja yang dilakukan warung abnormal untuk bersaing dengan kafe atau tempat kuliner lainnya, dan dengan resistensi yang ditimbulkan dari pihak eksternal maupun internal, serta dengan banyaknya saingan yang muncul. Usaha apa saja yang dilakukan oleh warung abnormal agar mampu bertahan dan bersaing dengan usaha kuliner lainnya. Langkah-langkah PS1 yaitu planning and sponsorship. Yang pertama, mengartikulasi kasus bisnis dengan cara membuat rencana untuk reorganisasi, membuat rencana untuk memperbaiki keuntungan performance, memperbaiki dalam pengambilan keputusan, serta menentukan batas usaha bisnis kewenangan yang akan dilakukan. Yang kedua, definisi perubahan perilaku seperti memperbaiki sikap disiplin dan motivasi individu di dalam warung abnormal, memperbaiki antisipasi dan kepedulian terhadap masa depan yang peluang yang terjadi. Yang ketiga, kriteria kesuksesan dengan cara menghasilkan keuntungan yang memuaskan. Konsumen ada rasa ingin datang kembali ke warung abnormal. Konsumen merekomendasikan tempat warung abnormal sebagai kafe kekinian yang nyaman dan makanannya enak. Yang kedua yaitu awareness. Yang pertama, menginspirasi dan mendorong perilaku baru dengan cara berpikir positif, mencari peluang, mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Yang kedua, merencanakan taktik komunikasi dengan cara mengadakan pertemuan secara berkala. Pegawai mengkoordinasikan semua kegiatan agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perusahaan. Selanjutnya, mengatur juara. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat mendengarkan keluh kesah dari bawahannya, seperti manajer di warung abnormal yang selalu menegakkan pertemuan untuk membicarakan keluh kesah dan semua laporan penjualan pada hari itu. Selanjutnya, buka saluran umpan baik dengan menjalin kerjasama dengan pemasok makanan dan pelayan, selalu ramah kepada tamu yang akan datang. Phase 3, learning. Kenali audiens Anda, menanyakan para pelanggan tentang apa yang mereka pesan dan bersikap ramah terhadap pelanggan. Membuat jadwal pelatihan workshop, memberikan pelatihan workshop, serta membuka saluran umpan baik. Phase keempat, readiness and adoption. Yang pertama, berikan dukungan berkelanjutan, membuat penilaian kepuasan pengguna, mengukur penggunaan, dan adopsi. Selanjutnya, tahapan dalam manajemen perubahan. Tahap pertama, dengan managing PSI ini menumbuhkan kesadaran untuk berubah. Transformasinya akan datang dengan cara melakukan komunikasi untuk menyebarkan ekspektasi positif terhadap perubahan. Tahap kedua, dengan cara menciptakan visi dan tujuan perubahan dan transformasi. Tahap kedua yaitu menciptakan visi dan tujuan perusahaan. Visi dan tujuan perusahaan memberikan arahan yang jelas bagi proses yang akan dilakukan. Tahap ketiga, mengelola implementasi proses perubahan. Implementasi yang jelas dan sistematis akan mengurangi kegagalan. Dan tahap keempat, memelihara momentum perubahan, bertujuan agar perubahan yang telah dijalankan tetap berada pada on track dan tidak mundur ke belakang. Tahap
Tabel analisis enterprise arsitektur saat ini dengan target untuk arsitektur bisnis. Arsitektur enterprise saat ini proses bisnis TI belum sepenuhnya digunakan. Analisis yang dilakukan mengupgrade fasilitas TI dan targetnya menggunakan TI sepenuhnya dalam proses bisnis. Yang kedua, pengolahan pembelian bahan baku masih berbentuk dokumen. Analisanya pembuatan tools untuk kemudahan dalam melakukan proses bisnis. Targetnya mengimplementasikan tools dalam pengolahan pembelian bahan baku. Yang ketiga, pembelian bahan baku menggunakan dokumen serta memerlukan tempat yang luas. Analisisnya melakukan perbaikan proses bisnis dengan cara eliminasi, integrasi, dan otomasi. Targetnya mengimplementasikan tools di dalam pembelian bahan baku. Analisis enterprise ini dengan target arsitektur untuk sistem informasinya. Arsitektur enterprise saat ini masih terjadi kekurangan bahan baku dalam proses pemesanan menu. Analisa melakukan pengadaan bahan baku. Targetnya bisa diantisipasi lebih awal melalui informasi persediaan yang bisa diakses secara cepat dan akurat sehingga proses bisnis tetap berjalan. Yang kedua, karyawan dibagi dalam 2 shift, tetapi manajer tidak selalu standby di warung sehingga karyawan kurang terkontrol dengan baik. Dengan melakukan meeting dan briefing pada karyawan, targetnya manajer harus selalu standby di setiap shift karyawan supaya tidak ada karyawan yang terlambat. Tabel 3, analisis enterprise saat ini dengan arsitektur untuk arsitektur bisnis. Yang pertama, arsitektur enterprise saat ini teknologi belum dikembangkan secara maksimal. Analisisnya dengan cara pengadaan TI secara maksimal dengan target arsitektur teknologi TI yang maksimal akan memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kedua, pengolahan penggajian masih menggunakan perangkat lunak yang kurang efektif dan efisien. Dengan analisis mengupgrade perangkat lunak, targetnya pengolahan menjadi efisien dan cepat. Sekian dan terima kasih. Saya Devi Nuraini dengan NIM 17120034 akan membacakan tentang value chain warung abnormal. Yang pertama ada infrastruktur perusahaan yang terdiri dari akuntansi dan keuangan, persediaan bahan baku, bagian pembelian, bagian penjualan, bagian keamanan dan kebersihan, bagian kitchen dan perawatan. Kemudian yang kedua ada manajemen SDM, ada rekrutmen, pelatihan, pengembangan SDM, staf yang terdiri dari staf administrasi, produksi, pemasaran, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi di sini ada 4, yakni sistem komputer, keamanan, pemesanan, pengolahan yang terdiri dari sistem informasi. Kemudian bagian pengadaan barang atau jasa, yaitu bahan baku dan alat pemasak. Dari bahan baku ada sayuran, kopi, roti, susu, dan lain sebagainya. Kemudian dari alat memasak ada oven, kompor, deep fryer, grill, kemudian ada broiler, coffee brewer, dan lain-lain. Kemudian ada logistik masuk. Di sini yang pertama ada makanan dan packaging, peralatan dan fasilitas, distribusi dan logistik, premi dan produk promosi. Operasi ada oven, kompor, deep fryer, grill, broiler, coffee brewer, dan lain sebagainya. Kemudian ada logistik keluar, menyediakan menu-menu, memodernkan alat, menjual produk yang unik, memberikan nilai gizi. Kemudian manajemen limbah dan layanan delivery. Kemudian ada pemasaran dan penjualan. Yang pertama iklan yang luas, kemudian yang kedua ada sponsor acara, dan yang selanjutnya ada pelayanan seperti wifi, tempat yang nyaman atau dalam kutipan itu ber-AC. Kemudian terdapat disediakan permainan, kemudian fasilitas pesan antar.
Selain datang ke kasir, kemudian memesan meja, kasir melakukan pengecekan. Jika meja penuh, maka pelanggan akan melakukan pemesanan kembali. Jika meja kosong, pelanggan bisa langsung pergi, masuk dan duduk di meja yang sudah dipesan. Kemudian pelanggan memilih menu dan menu dari makanan dan minuman yang tersedia. Kemudian waiters atau pelayannya akan mencatat semua pesanan. Pelayan akan menanyakan apakah ada tambahan. Jika ada tambahan, pelanggan akan kembali memesan menu dan pelayan mencatat kembali. Jika tidak ada tambahan, kemudian pelayan mengirimkan pesan ke kasir. Kasir menerima pesan, kemudian sistem akan mengirim pesan ke juru masak dan juru masak menerima pesan. Setelah pesan yang diterima itu juru masak, kemudian juru masak akan memasak atau membuatkan makanan. Saya Devi Nuraini dengan NIM 17120034 akan membacakan tentang value chain warung abnormal. Yang pertama ada infrastruktur perusahaan yang terdiri dari akuntansi dan keuangan, persediaan bahan baku, bagian pembelian, bagian penjualan, bagian keamanan dan kebersihan, bagian kitchen dan perawatan. Kemudian yang kedua ada manajemen SDM, ada rekrutmen, pelatihan, pengembangan SDM, staf yang terdiri dari staf administrasi, produksi, pemasaran, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi di sini ada 4, yakni sistem komputer, keamanan, pemesanan, pengolahan yang terdiri dari sistem informasi. Kemudian bagian pengadaan barang atau jasa, yaitu bahan baku dan alat memasak. Dari bahan baku ada sayuran, kopi, roti, susu, dan lain sebagainya. Kemudian dari alat memasak ada oven, kompor, deep fryer, grill, kemudian ada broiler, coffee brewer, dan lain-lain. Kemudian ada logistik masuk. Di sini yang pertama ada makanan dan packaging, peralatan dan fasilitas, distribusi dan logistik, premi dan produk promosi. Operasi ada oven, kompor, deep fryer, grill, broiler, coffee brewer, dan lain sebagainya. Kemudian ada logistik keluar, menyediakan menu-menu, memodernkan alat, menjual produk yang unik, memberikan nilai gizi. Kemudian manajemen limbah dan layanan delivery. Kemudian ada pemasaran dan penjualan. Yang pertama iklan yang luas, kemudian yang kedua ada sponsor acara, dan yang selanjutnya ada pelayanan seperti wifi, tempat yang nyaman atau dalam kutipan itu ber-AC. Kemudian terdapat disediakan permainan, kemudian fasilitas pesan antar. Selanjutnya ada proses bisnis yang diusulkan, yakni dari proses bisnis pemesanan menu. Langkah-langkahnya yaitu pelanggan datang ke kasir, kemudian memesan meja, kasir melakukan pengecekan. Jika meja penuh, maka pelanggan akan melakukan pemesanan kembali. Jika meja kosong, pelanggan bisa langsung pergi, masuk, dan duduk di meja yang sudah dipesan. Kemudian pelanggan memilih menu dari makanan dan minuman yang tersedia. Kemudian waiters atau pelayannya akan mencatat semua pesanan. Pelayan akan menanyakan apakah ada tambahan. Jika ada tambahan, pelanggan akan kembali memesan menu dan pelayan mencatat kembali. Jika tidak ada tambahan, kemudian pelayan mengirimkan pesan ke kasir. Kasir menerima pesan, kemudian sistem akan mengirim pesan ke juru masak dan juru masak menerima pesan. Setelah pesan yang diterima itu juru masak, kemudian juru masak akan memasak atau membuatkan makanannya. Kemudian juru masak akan memberitahu jika sudah selesai. Jika sudah selesai, pelanggan akan menerima pesanan. Pelanggan ingin membayar, kemudian pergi ke kasir. Kasir membuatkan nota tagihan, kemudian pelanggan melakukan pembayaran, seperti itu. Kemudian yang kedua ada proses pemilihan bahan baku yang terdiri dari petugas membuat daftar bahan baku yang dibutuhkan terlebih dahulu. Setelah itu setelah bahan diterima akan dicatat
persediaan bahannya, lalu petugas membuat laporan persediaan bahan baku. Kasir juga membuat laporan transaksi pembelian bahan dan manajer akan menerima laporan. Kemudian yang ketiga ada proses persediaan bahan baku. Yang pertama, staf gudang melakukan pengecekan bahan baku. Setelah melakukan pengecekan, staf membuat rincian bahan baku yang akan dibeli. Kemudian bagian logistik menerima informasi persediaan bahan baku, lalu bahan baku itu jika tersedia memindah bahan baku ke bagian memasak, jika tidak tersedia akan melakukan pemesanan bahan baku seperti itu.